Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 SMK Nurul Azhar. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita selalu dalam kesehatan dan keberkahan Allah. Hari ini kita akan melakukan pertemuan kedua, yaitu yang berjudul dengan standar komunikasi data. Standar komunikasi data. Standar adalah suatu komunikasi yang diperlukan agar terdapat keseragaman. Jadi supaya komunikasi itu seragam dalam dunia manapun dan benua manapun, maka dibuatlah standar organisasi data. Ini ada Internet Engineering Task Force (IETF), merupakan sebuah organisasi yang menjaring banyak pihak. Jadi menarik banyak pihak atau organisasi-organisasi, baik individu dan organisasi, yang tertarik dalam pengembangan jaringan komputer. Ini ada International Telecommunication Union atau ITU, merupakan sebuah organisasi internasional untuk melakukan atau memastikan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi. Jadi memusatkan pada jaringan-jaringan media dalam internasional maupun telekomunikasi dan layanan jaringan yang dipakai sehingga sebuah jalinan telekomunikasi dapat berjalan dengan lancar, dengan tujuan menstandarisasi pengalokasian spektrum radio dan mengorganisasikan perjanjian rangkaian interkoneksi berbagai negara-negara. Misalnya kita melakukan hubungan telekomunikasi dengan negara lain, maka itu akan prosesnya tidak terhambat kalau kita berkomunikasi dengan negara lain karena kita tergabung dengan International Communication Union. Ini ada International Organization for Standardization. Jadi ada standar ISO. Dalam dunia pekerjaan ada yang namanya standar ISO. Standar ISO itu tidak hanya tentang alat dan bahan saja, tapi di sini ada juga standar ISO pada jaringan, yaitu membuat standar dari berbagai bidang termasuk jaringan komunikasi data. Salah satu standar yang terkenal adalah model OSI atau Open System Interconnection. Dan selanjutnya ada Institute of Electrical and Electronic Engineers atau IEA, adalah organisasi profesi yang membuat berbagai standar termasuk dalam bidang jaringan komunikasi data. Selanjutnya ada American National Standard Institute atau ANSI. Lembaga ini adalah milik pemerintah Amerika Serikat. Jadi dia memasarkan layanan jaringannya melewati organisasi ANSI ini, sehingga produk-produk Amerika itu digunakan di seluruh dunia. Electronical Industries Association atau EEA merupakan perkumpulan asosiasi dari produsen perangkat komunikasi, jadi pembuat perangkat komunikasi berkumpul di Electronic Industries Alliance, bertanggung jawab untuk pengembangan dan perawatan standar industri untuk antar muka, antar peralatan, pemrosesan, dan komunikasi data. Selanjutnya ada materi tentang OSI layer. Apa itu OSI? OSI adalah tadi Open System Interconnection. Di sini OSI ada 7 bagian, ada lapisannya. Yang pertama application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Ini kita simak materi OSI layer. Bagian dari OSI layer, yang pertama ada transmitter data, yaitu kita mentransfer data sama melalui rangkaian OSI layer dari application sampai physical. Setelah sampai physical diterima oleh penerima data, tapi melalui data physical dulu ke data link, network, transport, baru sampailah ke penerima data. Pengertian application sebagai antarmuka aplikasi dengan fungsi neutralitas jaringan. Yang kedua, presentation berfungsi untuk mensterilasikan data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Contoh, konversi format teks ASCII untuk dokumen. Yang ketiga ada session, berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, dan dihancurkan. Selanjutnya ada transport layer, bertanggung jawab membagi data. Jadi transport ini berbagi data tersebut ke penerima, ke network untuk disampaikan ke penerima.
Nah, tadi adalah network. Network layer bertanggung jawab menentukan alamat jaringan. Jadi, setelah ada data, maka network di sini mencari alamat jaringan mana yang akan menerima layanan tersebut. Misalnya kalau paketan itu paket yang kehidupan sehari-hari ya, kita mau mengirim pasti diharuskan kita tahu dulu ini tujuannya paket untuk siapa, penerimanya oleh siapa. Selanjutnya ada data link. Data link berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selanjutnya ada physical. Physical layer bertanggung jawab atas proses data yang menjadi bit-bit dan mentransfernya melalui media. Jadi sudah menjadi data itu, lalu physical ini menggunanya adalah mentransfer data melalui media, yaitu seperti media kabel, sehingga terjadi koneksinya dengan antar sistem. Gambar bagian OSI layer pada network seperti ini. Di sini adalah bagian hitam ini adalah jaringan. Sebelah sini adalah penerima jaringan, dibatasi oleh jaringan tersebut, maka dari nomor 1 sampai nomor 8 akan terkoneksi oleh jaringan di jalan Gatot Subroto tersebut, maka akan sama ratanya. Sini juga ada jalan Gatot Subroto, di sini adalah pusat koneksinya, maka akan dibagi ke jalan Gatot Subroto 1, jalan Gatot Subroto 2, dan jalan Gatot Subroto 3. Seperti itu. Ada standar internet. Standar internet atau Internet Engineering Task Force atau IETF merupakan organisasi paling teratas yang berfungsi untuk mempromosikan internet. Jadi standar ini adalah untuk mempromosikan internet sehingga ke berbagai aplikasi. Di sini ada sebuah standar protokol ini di internet bertanggung jawab dalam teknologi internet working beserta aplikasi-aplikasinya. Di sini ada ISOC terdiri pada tahun 1992 yang dikomandani oleh Vinton G. Cerf, penemu konsep TCP, Transfer Certain Protocol atau Internet Protocol. Itu bisa disebut juga dengan Bapak Internet. Informasi lengkapnya IOC ini dapat diperoleh pada website tersebut yang ada tertera pada PowerPoint. IRTF adalah Internet Research Task Force. Adalah unit kerja yang berada di bawah IAB yang bertugas untuk melakukan penelitian terhadap protokol internet, aplikasi, arsitektur, dan teknologi internet. Jadi, IRTF ini adalah melakukan penelitian melalui jaringan. Jadi, mulai dari internet, aplikasi, dan arsitektur di dalam teknologi itu, maka IRTF lah yang berwenang. Maupun dia bisa jangka pendek dan maupun jangka panjang mempromosikan hasil-hasil penelitian tersebut. IRTF dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada Internet Society ISOC, adalah badan personal yang mendukung, memfasilitasi, serta mempromosikan pertumbuhan internet. Jadi ini badan intinya, Internet Society. Yang kedua ada Internet Arsitektur Board, yang tadi disebutkan IAB, adalah badan koordinasi dan penasehat teknis bagi Internet Society. Maka dibuatlah badan penasehatnya. Tadi sudah ada Internet Society ISOC, maka dibuatlah badan penasehatnya yaitu dengan IAB. Badan ini bertindak sebagai review teknik dan editorial akhir semua internet. Jadi pada editorial yang mengedit semua tentang internet itu ada, standar internet itu adalah ISOC ini. Badan ini memiliki otoritas untuk menerbitkan dokumen standar internet yang dikenal dengan Request for Comment. Tugas lain dari badan ini ya. Yang ketiga, ada Internet Engineering Task Force, IETF, adalah badan yang berorientasi untuk membentuk standar internet. Badan ini dibagi menjadi 9 kelompok. Misalnya ada aplikasi, routing, addressing, keamanan komputer. Misalnya kita harus punya pertama aplikasi. Yang kedua routing. Routing itu untuk penerimaan sinyal. Yang kedua addressing, yaitu address itu alamat.
Yang ketiga, keamanan komputer. Jadi firewall atau jaringan, keamanan jaringan komputer. Bertugas untuk menghasilkan standar-standar internet untuk mengatur kerja badan ini, maka dibentuklah tadi Engineering Steering Group. Setelah ada 3 yang tadi Internet Engineering Task Force, maka dibuatlah badan pengaman dari standar ini dengan disebut yaitu Internet Engineering Steering Group (ISG). Soal. Jadi Ibu minta lakukanlah identifikasi terhadap jenis-jenis internet standar yang bersumber dari bisa kalian ambil dari internet, media sosial atau searching ya. Dan dibuatlah bagan-bagan tersebut. Yang pertama ada nomor, kode STD, nomor STD, tanggal rilis STD tersebut dan keterangan jika ada. Dibuat sebanyak mungkin 1 sampai 10 mungkin ya, dicari. Boleh dibuatnya dikirim di Word atau di buku tulis, nanti kirim ke Ibu, bisa melalui WhatsApp atau melalui email. Terima kasih. Sekian materi dari Ibu, semangat selalu, karena sukses itu kita yang menentukan. Maka bawalah perubahan dalam hidupmu dimulai dari hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.